Halo Sobat SAC, bertemu lagi dengan saya Ahmad. Kita kembali lagi di video tutorialnya SAC. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial cara membuat database dan transaksi untuk perusahaan alat kesehatan ya, Alkes ya. Gimana sih setup awal database-nya biar kita nggak keliru ya di awal. Oke, tanpa buang-buang waktu, yuk langsung aja kita masuk ke prakteknya. Oke, di sini saya sudah siapkan database-nya, ada Setomedica ya. Ini kita akan setup dari awal. Oke, ini kita isi namanya. Ini in case saya distributor. Ya. Nah, ini tanggal mulai data. Saya ingatkan kembali di setiap video saya, untuk tanggal mulai data adalah tanggal kapan Bapak Ibu menggunakan accurate-nya ya, tanggal cut off-nya kapan. Oke, ini diisi. Oke, alamat. Oke, lanjut. Oke, di bagian fitur dasar ada beberapa pertanyaan ya yang harusnya bisa aktif. Itu di sini ada tentang in case PPN ya, karena penjualnya udah pakai PPN ya. PPH sebenarnya bisa juga, kalau Alkes sebenarnya bisa ada jasanya juga ya. Ini bisa dicentang juga kalau ada PPH 23-nya. Aset perusahaan juga udah pasti ya, anggaran ini belum tentu ya. Jadi 3 poin ini kemungkinan mesti dicentang. Lanjut, di bagian penjualannya ya, apakah buat quotation. Nah, ini bisa juga kita kirimkan penawaran dulu ke customer, tukar faktur bisa ya. Ini boleh barang ini boleh diretur gak ya, ini opsional aja ya. Ini salesman opsional, titip konsinyasi opsional, ini jasa pengirim juga opsional, ini TOP, term of payment ya, biasanya harus ada ya 30, 90 ya. Jadi ini bisa dicentang. Lanjut, di bagian pembelian ya, ini buat PO kita ya, ini forwarder harusnya nggak pakai karena kita in case ini tidak ada import ya. Lanjut, nah untuk persediaan ini pakai multi warehouse atau enggak ya, ini kembali lagi opsional. Nah, ini buat multi unit ini bisa digunakan ya, karena nanti untuk Alkes ada yang barangnya kecil-kecil kan, kita bisa jual dalam satuan box, dus, lusin ya. Jadi ini bisa dicentang ya. Nomor seri, nah ini juga bisa dicentang nih. Jadi kalau Bapak Ibu mau catat untuk yang pakai serial number atau expired date, jadi ini dicentang ya. Kegiatan merakit dan prosedur yang tidak ada. Lalu metode perhitungan pembiayaannya nih, untuk HPP-nya mau pakai average atau FIFO ya. Ini untuk average sama FIFO cuma bisa dipilih satu kali aja dalam pembuatan database ya. Kalau salah mesti bikin database ulang ya. Cuman kebanyakan sekarang orang juga udah banyak pakai yang metode rata-ratanya. Oke. Lanjut, bagian akun perkiraan ini seperti biasa kita akan buat sesuai dengan template yang akurat sudah berikan, namun dengan beberapa penyesuaian nanti di dalamnya. Oke, kita tunggu. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami, yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Oke, database berhasil dibuat. Ini kayak biasa, kita centang, tidak perlu tampilkan. Ini untuk data nanti kita tambahkan sesuai transaksi kita ya, tutup. Oke, nah step pertama ini kan akunnya sudah dibuatkan ya oleh Accurate, kan langsung kita import akun. Cuman di tutorial ini kita pakai default punya Accurate. Ini kita langsung ke case-nya aja seperti apa ya. Biasanya kalau di perusahaan Alkes itu banyak main di kategori barang gitu, karena biasanya dia mau ngeliat laporan-laporan penjualan itu per kategori gitu. Jadi gimana cara nambahinnya itu, Bapak Ibu bisa ke bagian persediaan, lalu di bagian kategori barang ya. Jadi kategori barang ini bisa diisi ya. Jadi misalnya contohnya di sini kayak kategori peralatan bedah contohnya ya. Lanjut, misalnya ada lagi peralatan anestesi misalnya. Oke, lanjut. Lalu ada lagi contohnya peralatan bedah plastik. Jangan deh, peralatan radiologi lah.
Oke, lanjut. Nah, biasanya ini nih yang digunakan di Alkes ya, mereka buat kategori ini sebagai contoh aja ya Ibu. Jadi kita buat dulu kategorinya sehingga nanti di report kita bisa lihat laporan penjualan per kategorinya. Oke. Nah setelah kategori kita sudah buat, jadi nanti di master barangnya pada saat kita buat master barang ya. Oke, nah di sini kita bisa pilih kategorinya dia masuk kemana, ya. Misalnya di sini peralatan bedah, saya bikin ini contohnya masker bedah, ya. Nah ini satuannya, ya. Misalnya per pieces, jadi ini bisa multi unit juga ya. Tadi karena kita sudah centang ya, ini bisa dalam satuan dus juga. Dus isinya biasanya 50 pieces ya. Terus ada misalnya karton, saya bikin. Ya, misalnya satuannya ini ada 500 pieces. Oke. Ya, jadi ini ditentuin di kategorinya, lalu di sini diinput nama barangnya apa. Oke. Lanjut. Lalu selanjutnya next di peralatan bedah nih misalnya nih ya. APD misalnya kita buat di sini. Ya. Ini persediaan stoknya, ini APD saya bikinnya satuannya unit aja. Oke, lanjut. Oke, ya poin-poinnya setiap ada penambahan barang kita bisa langsung pilih kategorinya ya, karena ini nanti untuk reporting ke penjualan per kategorinya seperti apa. Oke. Lanjut. Nah, tadi kalau di Alkes ini misalnya ada barang yang memang menggunakan expired date atau serial number ya. Jadi nanti di bagian lain-lain ini Bapak Ibu tinggal centang bagian nomor serinya ya. Biasanya itu kan nomor serialnya bisa pakai nomor unik atau produksi ya. Kalau nomor produksi dia akan minta tanggal kadaluarsa ya. Kalau dia nomor unik berarti kan dia tidak pakai kadaluarsa karena masing-masing barang punya produk nomornya sendiri ya. Kayak misalnya handphone dia kan ada IMEI, itulah nomor unik ya. Tapi kalau untuk Alkes biasanya menggunakan nomor produksi dan kita diminta untuk bisa pakai tanggal kadaluarsa atau tidak ya. Perbedaannya karena nanti pada saat kita melakukan pembelian nih, karena kalau kita pakai serial number nanti begitu kita pembelian atau penjualan kita akan diminta serial numbernya nomor berapa aja gitu. Oke. Oke, tadi master barang sudah saya coba buat ya. Ini contohnya dua, saya bikin masker bedah sama APD. Nah, ini masker bedah coba saya setting ini menggunakan nomor produksi ya, biar Bapak Ibu bisa lihat bedanya di mana. Nomor seri. Ini saya pakai produksi, tapi saya nggak pakai kadaluarsa ya. Saya simpan. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita cobain guys pembelian barang ini ya. Kita masuk ke pembelian ya. Nanti di pembelian ini juga fitur dari Accurate cukup lengkap ya, dari PO, terima barang, faktur sampai ke pembayaran pembelian. Oke. Ya, kalau mau lihat ini cara penggunaan pembeliannya itu Bapak Ibu boleh cek di video kita selanjutnya. Kita ada video tentang alur pembelian secara lengkap ya. Itu PO seperti apa. Cuman di tutorial kayak ini saya akan direct langsung in case buat faktur pembeliannya. Ya, jadi saya seolah langsung dapat invoice atau faktur dari supplier ya. Ini saya tambahin misalnya oke, ini saya buat contohnya ya. Nah, ini saya beli APD ya. Anggap ini contoh ya. Saya beli APD 100 unit, per unitnya misal contohnya 200.000. Oke. Lanjut. Nah, dia langsung ke save gitu. Tapi kalau misalnya saya pilih tadi ya item keduanya itu masker bedah ya. Nah, saya belinya per apa nih? Misalnya saya belinya per dus. Saya beli 10 dus ya. Satu dusnya itu misalnya harga 50.000. Oke. Nah, dia akan ada tab ini nomor seri atau produksi gitu ya. Ya, karena tadi saya belinya 10 dus itu kan artinya ada 500 unit ya. Nah, ini untuk penomorannya ya. Misalnya saya input 500, ini kita bisa dari Excel atau kita bisa pakai scan barcode gitu. Jadi di sini bisa diinput. Misalnya saya bikin kayak gini aja ya.
Oke, nah ini saya bikin berurutan langsung ya. Jadi kalau mau dibikin langsung dia akan kayak gini. Saya awalnya dari MSK 001 ya, stoknya 1 diurut berdasarkan 500 kali ini. Jadi MSK 001 sampai dengan MSK 500. Nah ini oke, saya buat ya. Kuantitinya masing-masing 1. Oke, lanjut. Oh sorry, ini jangan kayak gini deh. Ini per piecesnya ya jadinya ya. Jadi saya maunya per dus aja. Oke, ini saya di 10 dus. Oh ini mesti dibedakan. Oke, ini 1 dus. Ini 50.000. Nah ini kuantitasnya berarti ada 5. Oke, berurutan. Oh sorry, saya buat masker. Oke, ya karena ini dia satuannya terkecilnya pieces, jadi ini penomorannya mesti per piecesnya ya berarti ya. Ini anggap saya beli tetap 10 dus. Pedusnya 50.000. Oke, nomor seri produksinya tadi udah benar berarti. Oke, ini berurutan sebanyak 500 kali. Oke, sip. Lanjut. Nah, bedanya poinnya di tadi ya. Jadi kalau yang tadi kita pembelian langsung tanpa input serial number, yang kalau untuk masker bedah kita mesti input serial number ya. Ini in case aja. Kalau ada barang-barang Bapak Ibu yang menggunakan serial number, seperti itu cara inputnya ya. Lalu ini kita save. Gitu. Setelah kita save, ini ya otomatis akan langsung bertambah ya stoknya di kita. Ya karena tadi saya direct langsung ke faktur pembelian. Oke. Lanjut, ini dia akan load ya, karena kan tadi ada 500 serial number ya, karena saya beli 500 pieces, dia akan load ya agak sedikit lumayan, nggak lebih dari 1 menit ya, tapi tadi nah ini akan masuk 500 gitu. Nah perbedaannya nanti pada saat kita melakukan penjualan juga sama. Jadi di sini saya input faktur penjualan ya. Misalnya ini saya pilih pelanggannya rumah sakit Usada misalnya. Oke, masuk. Nah di sini saya pilih saya jual APD ke mereka ya. Ini misalnya saya jual 50 unit, harga per unitnya misalnya 300.000. Lanjut. Nah itu kan dia bisa langsung save gitu. Tapi begitu saya input masker ya, misalnya saya mau jual 100 pieces lah gitu ya. Nah pada saat nomor seri produksinya ini ya, ini kita bisa scan atau kita bisa pilih di sini ya. Ya, nah di sini kita pilih gitu loh, berapa serial number yang mau kita buatkan ya. Poinnya seperti ini tuh ya. Jadi ini dicentang sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke, ini saya jual 10 aja sebagai contoh ya, biar kita nggak terlalu panjang. Oke, harga per piecesnya misalnya 10.000 ya. Contoh. Lanjut ya. Perbedaannya di situ kalau ada yang menggunakan serial number, kita mesti pilih serial number mana aja yang akan kita jual. Oke. Sampai situ kita bisa langsung save ya. Oke. Oke, ini berhasil ya. Nanti dari situ pertama report AR sama AP-nya juga udah pasti terbentuk ya, karena tadi penjual pembeliannya saya nggak input sampai ke pembayarannya ya. Kalau mau tahu cara pembayarannya nanti nonton video, bisa di searching videonya SAC tentang fitur pembelian, fitur penjualan lengkap, di situ udah kita bahas ya. Jadi di sini kalau dilihat di AR-nya yang belum lunas kita bisa lihat. Nah
ya ini muncul AR-nya. Oke, AP-nya juga otomatis muncul. Ya. Di sini muncul AP-nya juga, lalu di laba ruginya juga akan otomatis muncul. Oke, ya ini profitnya. Oke. Lalu untuk laporan penjualannya, oke. Kita bisa lihat di sini laporan penjualan per barang. Ya. Oke, tampil kayak gini. Kalau misalnya kita mau munculin kategorinya, nanti ini tinggal dimodifikasi ya Bapak Ibu, tinggal kita masukin variabel kategori barangnya. Di situ ini bisa saya cari kategori. Nah, ini kategori barang namanya. Saya klik 2 kali, lalu di bagian analisa di sini saya tambahin kategori barangnya. Simpan. Ya, ini saya up biar dia ada di posisi paling pertama. Nah, dia tampilnya kayak gini ya, karena sama-sama peralatan bedah, makanya dia akan seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu tutorialnya untuk di bagian perusahaan alat kesehatan ya. Banyakan sih perbedaannya di situ aja, di pertama di kategori barang, terus juga serial numbernya aja sih. Selebihnya mungkin itu sama seperti retail atau trading biasa ya, karena ini kita tidak masuk ke bagian manufacturingnya. Oke. Ya, mungkin dari saya cukup sekian videonya ini, semoga bermanfaat ya. Kalau Bapak Ibu suka boleh di like, di komen dan subscribe ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh hubungin nomor kami yang ada di deskripsi atau boleh langsung komen juga ya. Dan jangan lupa like, komen sama subscribe terus channel YouTube kita, support kita terus supaya kita bisa memberikan video-video edukasi yang lainnya tentang penggunaan Accurate. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.